Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Muhammad Fima Ramadan dengan NPM akhir 089. Saya dari kelas Bela Negara G143 dengan dosen pengampu Ibu Farika Rahmawati. Saya sendiri dari program studi ekonomi pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi rela berkorban khususnya dalam bidang ekonomi. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara itu sendiri. Yang pertama, apa itu bela negara? Yaitu bela negara adalah sikap dan perilaku aktif dari setiap warga negara dalam membela dan mempertahankan negaranya dari berbagai ancaman dan tantangan yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Konsep sikap ini mencakup partisipasi dalam usaha pertahanan negara, kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bela negara bukan hanya terkait dengan aspek militer atau pertahanan saja, tetapi juga mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Setiap warga negara diharapkan memiliki rasa cinta tanah air, kepedulian terhadap lingkungan, sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya berperan aktif dalam pembangunan dan pertahanan negara. Selanjutnya masuk ke pembahasan apa bentuk bela negara dalam bidang ekonomi. Dan di sini akan aku bahas, yaitu ada lima aspek, yaitu partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi, selanjutnya pengelolaan sumber daya ekonomi yang bijak, kebijakan redistribusi ekonomi, pengelolaan karyawan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial, serta yang terakhir keterlibatan sektor bisnis dalam proyek sosial. Oke, yang pertama yaitu partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi. Pertama, rela berkorban dapat terlihat dalam konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam upaya memajukan sektor ekonomi yang krusial bagi negara. Ini dapat melibatkan dukungan terhadap industri-industri strategis, investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memilih produk lokal sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung perekonomian negara. Selanjutnya, ada pengelolaan sumber daya ekonomi secara bijak. Hal ini melibatkan kesadaran dan keterbatasan sumber daya alam dan upaya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi. Masyarakat perlu bersedia mengorbankan keuntungan jangka pendek demi melestarikan lingkungan dan sumber daya alam agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong praktik ekonomi hijau dan ramah lingkungan menjadi kunci untuk mengimplementasi nilai rela berkorban. Selain itu, kebijakan retribusi ekonomi yaitu dapat dicerminkan dalam melibatkan kesediaan untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab demi mendukung program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Dengan mengorbankan sebagian dari pendapatan pribadi untuk kepentingan bersama, masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Selanjutnya yaitu dalam konteks perusahaan dan dunia usaha, rela berkorban dapat tercermin dalam kebijakan pengelolaan karyawan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial, di mana memberikan fasilitas kesejahteraan, program pelatihan, dan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional adalah bentuk kontribusi perusahaan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu implementasi rela berkorban dalam ekonomi juga terlibat dalam kegiatan di sektor bisnis dalam proyek-proyek sosial yang mendukung pembangunan masyarakat. Perusahaan dapat mengalokasikan sebagian dari keuntungan untuk mengembangkan program-program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke, penting untuk diingat bahwa rela berkorban dalam ekonomi bukan berarti mengorbankan kepentingan individu secara mutlak, tetapi lebih pada kesadaran akan keterkaitan antara keberhasilan pribadi dengan kesejahteraan bersama. Hal ini melibatkan penemuan keseimbangan yang tepat antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara adil dan berkelanjutan.
Dalam kesimpulannya, implementasi nilai rela berkorban dalam bidang ekonomi melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan sumber daya ekonomi secara bijak, dukungan terhadap kebijakan redistribusi, keterlibatan perusahaan dalam proyek-proyek sosial, dan kesadaran akan keterkaitan antar keberhasilan individu dengan kesejahteraan bersama. Melalui langkah-langkah ini, nilai berkorban dapat menjadi landasan untuk membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.